Iya, Tuhan abang nggak punya kuasa. Oke, siap. Di sini mana yang Muslim? Kami Muslim semua, bang. Abang aja Kristen. Iya, ya Ibu Muslim ya. Iya, alhamdulillah, bang. Oke, apa saya Nih, bisa teh. ajukan pertanyaan kan, Bu? Ini temanya Tuhan Oten tidak punya kuasa. Ya, deskripsi apa yang Ibu ajukan jika deskripsi seperti apa yang Ibu maksud? Kalau Tuhan kami tidak punya kuasa. Oke, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dari ajaran kami, Yesus itu Tuhan. Bukan ajaran, kami mengenal Ah, Tuhan. Ya. kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda penyesat. Lah, kok langsung diklaim? Lah, Digali 2 dulu, Bu. Yohanes 1 nomor 7, bang. Baca, 2 Yohanes 1 nomor 7. Ibu bacakan silakan. Dia dikasih data. Di situ dikatakan, kalian yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kalian adalah penyesat dan antikristus. Berarti saya harus jelaskan apa itu Tritunggal ya, Bu. Ah, oke, silakan. Bang Musan monitor ya. Oke, silakan Bang Loma. Ya, siap, siap. 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 Di dalam kekristenan mengakui dan percaya Allah Tritunggal adanya. Allah Bapa yang artinya pencipta, yang adalah pencipta, Allah Anak yang adalah penebus, dan Allah Roh Kudus yang sebagai penghibur atau penolong. Mereka itu satu, namun tiga pribadi. Tiga pribadi yang pokok dan yang utama. Namun hakikatnya adalah satu. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutkan, dikatakan, baiklah kami menciptakan langit dan bumi. Kata kami merujuk pada entitas lain, artinya Allah tidak sendiri. Nah, ini merujuk bahwa ada pribadi lain yang bersama-sama dengan Allah. Dan bentar saya ambil data lagi. Ya Bang, datanya di mana? Oh, di kamus perpustakaan. Oke, datanya di kamus perpustakaan ya guys. Santai ya. Hmm. Dia harus ke perpustakaan dulu cari data. Karena perpustakaannya nggak jauh sih. Gue minum obat batuk, ini jadi pilek, oh, sial. Oke, sabar menanti kalian ya. Walaupun kalian udah gak greget. Oke, oke. Jangan lama-lama ya bang ya, cari datanya. Karena eh, ada nih. Oke, di mana datanya bang? Awalnya tadi beliau menyebutkan salah itu. Tidak ada kata kami di kejadian kejadian 2 itu. Eh, pada mulanya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan ada kami, tidak ada. Kalau kaminya ini ketika Tuhan menciptakan manusia, marilah kita, bukan kami. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu. Kalau dia pakai data itu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Wih, dengan Allah Bang Musa nih. Jadi kalau ada manusia yang boneng, maka Tuhan mereka boneng. Itu kan. Ah, kalau dia membawa data itu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah itu. Itu. Oke. Jangan lama-lama Bang, nanti mental Bang. Jangan lama-lama. Nanti mental. Jangan lama-lama Bang, nanti mental. Oh iya, itu mental ya. 3, 4.
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 35, 80, 100. Ya, mental bang datanya. Doh, Aduh, doh. Iya dek. ini ada yang menghina Islam nih. Mau lihat ini? Udah biarin aja dek, biarin. Kamu jangan ke sana, biarin aja. Biarin. Tidak. Udah biarin, kamu jangan ke sana, biarin aja. Oke. Aduh, lama ya. Ayo bang. Di mute aja dek. Dibilang biarin malah dia. Ya, Si sudah Agatha Palermo. biar saja, enggak apa-apa itu. Mute aja. Mulut Jangan dipantau mulut yang lebar. begitu-begitu, ngapain dipantau? Kita fokus belajar saja di sini gitu. Kalau kita mendatangi room-room mereka percuma, kita tidak akan diberikan hak jawab. Percuma. Saya berkali-kali naik ke room Kristen itu yang ada kesurupan aja ya. Iya, biasa itu langsung nge-kick dia. Aku bukan ustazah ya. Ayo, mana ini lama banget dia. Oke, sampai menunggu apa nih? Saya sampaikan apa yang dikatakan tadi bahwasanya Jesus ini adalah Tuhan, ya, Tuhan sebagai penebus. Ini hanyalah doktrin, ya, doktrin di dalam kekristenan. Karena di dalam Bible itu sendiri, ketika kita baca di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, bahkan di Kitab Wahyu yang dimana kita tahu bahwasanya Kitab Wahyu itu ditulis jauh setelah Yesus itu tidak ada, di mana Kitab Wahyu itu ditulis berseri-seri, mimpi berseri di Pulau Patmos atas hayalan si apa Yohanes yang usai digoreng dengan minyak panas sehingga dia mengalami trauma tinggi. Nah, di dalam Keluaran 32, nomor 32 hingga 33 di sana dikatakan bahwasanya ketika Musa, sudah kabur, tak ada lagi. Ya udah lanjut aja. Tak ada. Kan ujung-ujungnya kabur 54, 35, 60 gitu kan. Oke, kita naik. Oke. Robi Rifai, selamat malam, agama apa? Selamat malam, agama Islam. Aku mau nanya nih sama Bang Juma, boleh nggak? Mana Bang Juma? Bang Jumanya nggak monitor bang. Aduh, aku mau nanya, mana pula ya? Sorry, saya jaringan. Bentar. Iya. Itu karena bukan jaringan. Abang itu karena jadi google mental dia bang. Lanjut. Tadi sampai di mana saya sampaikan? Akan google lagi. Sampai di mana datanya kalau Tuhan itu Tritunggal. Walah, google lagi. Yaudah bang Robi Halo? Rifai di bawah aja ya. Halo. Iya. Ya, Iya bang ya. Bang, abang ngomong sambil ngomong gitu, kami gak denger bang. Kalau abang sambil ngomong kayak gitu, kami gak denger. ini. Ya, google. Kalau abang sambil ngomong google, kami gak denger bang. Abang bilang aja ayatnya di mana, coba. Biar nanti dibukain. Abang bilang aja ayatnya di mana. Jelek lagi. Walah. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ya agama Kristen nggak mau diskusi. Halo, coba cek di Iya.
Aduh, kalau kayak gini mah Ngantuk jadinya. kalau kayak gini mah diskusi, aduh. Cek di 1 Cek di mana? Korintus 12 ayat 1 Korintus 12. ayat 4 sampai 6. Oke, ya apa katanya situ? 1 Korintus 12 nomor 4 saya sampai 6 saya bukakan ya. 1 Korintus 14 ayat 12, Bu. 4. 12, Bu. Iya, 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6. Kak Esti, suaramu Oke. kenapa? Lagi pilek gara-gara minum komik. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Ini sini katanya ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Nah maksudnya apa bang? Ibu bacakan Bang aku lagi udah. di Ibu. Ini dulu selesaikan satu-satu. Ini maksudnya apa? Itu mengindikasikan tentang Allah Tritunggal, Bu. Mana alat Tritunggal di sini, Bang? Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada Ya, makanya rupa-rupa itu. pelayanan. Ini aku mau ngomong, Bang. Tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Mana ini Tritunggal? Satu-satu dulu, Bang, jelasin. Mana ini Seperti yang saya Tritunggal? jelaskan di atas bahwa Allah Tritunggal. Bang Musa masuk, Bang Musa. Pilek kali. Oke. Saya teruskan saja ya, berupa-rupa pelayanan ini tadi. Padahal itu yang dimaksud bukan Tritunggal tentang kealahan ataupun Allah itu lebih dari satu, bukan. Tidak ada kalimat jamak di situ. Bahkan di dalam Keluaran 32, nomor 32 hingga 33 di sana dengan jelas dikatakan ya, bukan karena ada penebusan dosa, bukan oleh karena matinya seseorang atau matinya Tuhan dengan di kayu salib lalu menebus dosa umat manusia, bukan. Ketika Musa membawa keluar kaumnya yakni Bani Israel dari tanah Mesir untuk menuju Yerusalem ya, ke tanah Kanaan, yang dimana di sana dikatakan bahwasanya para pengikut Musa, orang-orang yang diselamatkan kala itu, mereka membuat salah terhadap Tuhan, lalu mereka juga menduakan Tuhan dengan membuat patung lembu dari emas, lalu mereka menari-nari lalu memujanya. Di sanalah Allah murka. Lalu Musa berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah Engkau tulis." Kata Musa, ini doa Musa. Lalu di tiga-tiganya Allah dengan tegas menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus dosa-dosa orang yang hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja." Dan di ayat selanjutnya dengan jelas, dengan tegas Allah memaafkan atas permohonan Musa. Ya, jadi kaumnya yakni Bani Israel itu tidak ada satupun dari mereka yang Allah laknat, tidak juga ada yang salah satu dari mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh sebab apa? Permintaan atas doa-doa Musa terhadap Allah agar Allah pun dapat memaafkannya. Kalaupun Allah tidak memaafkannya, maka masukkanlah juga Musa ke dalam neraka. Itu maksudnya. Lalu di dalam doa itu Tuhan, atas seruan Musa, Tuhan memaafkannya tanpa ada seekor lalat pun mati untuk dibunuhnya sebagai penebusan dosa. Itu tidak ada. Lalu bagaimana ketika di dalam Wahyu, di dalam Wahyu dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya pada hari akhir akan banyak kitab-kitab dibuka, dan ada salah satu kitab, apabila mana kitab itu dibuka dan tidaklah terdapat namanya itu di buku kehidupan, maka tidaklah ia akan masuk surga. Nah, terus di dalam Markus 9 nomor 49 kalau tidak salah saya, dengan jelas di sana dikatakan setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Nah, kalaupun Yesus ini mati untuk menebus dosa, mengapa mesti ada
yang mesti setiap manusia itu mesti digarami dengan api neraka kembali, ya. Jadi ternyata menurut Bible itu sendiri bahwasanya orang yang akan masuk ke dalam surga ataupun neraka itu sudah ditentukan dari semenjak awal mula, sebelum manusia itu diciptakan dan sebelum semuanya itu ada, karena Tuhan menuliskan tentang bagaimana nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu di dalam 1 Langsung diklaim aja Korintus ya, Bu. Langsung diklaim aja. ya, lalu loh, itu kan ayat yang saya baca, brother. Lalu di Siap, 1 siap. Korintus 1:15 atau 14 saya lupa, tapi di sana dengan jelas dikatakan bahwasanya Paulus itu pun ragu kalau dia itu bakal masuk surga. Walaupun dia yang menciptakan tentang bagaimana penembusan dosa. Sebab Paulus berkata, "Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu, sekiranya dapat, masukkanlah juga kawan-kawanku, seperjuangan denganku, sepenginjilan denganku, masukkanlah mereka ke dalam buku kehidupan yang telah Engkau tulis, agar mereka pun dapat bangkit bersama Kristus." Nah, jikalau memang penebusan dosa itu ada, bukanlah sebuah hisapan jempol belaka, maka tidaklah perlu Paulus ini untuk ragu-ragu. Karena apa? Dosanya sudah ditebus. Saya rasa tipis-tipis. Silakan dilanjut, brother. Makanya ya Pak, siap. Makanya Pak, kalau misalkan Bapak mau cermati Alkitab, minimal Bapak harus baca perikopnya. Perikopnya itu mengatakan tentang apa? Perikop itu judul, Pak. Judulnya itu mengatakan tentang apa, baru Bapak baca ke bawah, dan di situ itu sudah diperintahkan untuk menafsir. Artinya setelah Bapak baca perikop, ke bawahnya itu Bapak sudah bisa tafsir maksud dari ayat Alkitab ini apa. Bukan Bapak setelah baca ini Bapak langsung klaim. Itu artinya klaim kosong. Bapak belum tahu depo arti, sudah Bapak klaim bahwa arti Brother, dari ini kitab ini bunyinya brother, seperti ini. brother, tanggapi argumentasi saya melalui dalil yang ada. Hujah saya akan berdalil. Silakan Anda tanggapi dengan dalil. Jangan dengan klaim-klaim yang Anda pikirkan sendiri dengan akal-akalan sendiri. Anda mengatakan tidak tahu perikop, tak tahu ini, tak tahu itu, ya. Sementara Anda sendiri mencari ayat berjam-jam kami menunggu. Oke? Lanjut. Pak, saya di sini sudah ada ayat, tapi kalau saya keluar dari TikTok buka ayat itu speaker saya mati, bahkan ada keluar dari live gitu kan, Pak. Jadi Brother, dengarkan. Apa yang Anda sampaikan sepanjang sungai Musi tadi, ya, lebih panjang lagi bahkan, itu tidak ada satupun tertulis di dalam kitab yang Anda imani tentang bagaimana Tritunggal itu di dalam Bible itu tidak ada. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible itu berbicara tentang Tritunggal, bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Itu tidak ada. Karena ketika Yesus sendiri berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada kata tiga-tiganya ataupun Tritunggal, itu tidak ada. Tapi satu-satunya, tidak berbilang di sana. Ketika Yesus alaihissalam menyampaikan istafet kenabian, sebagaimana Nabi Musa pun pernah berkata, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan jelas Yesus juga menyampaikan perkataan yang sama atas istafet kenabiannya. Risalahnya berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak berbilang di sana. Tritunggal hanyalah doktrin yang dimana doktrin itu dibuat yang menjadi polemik hingga detik ini. Kalaupun Kristen menjadi Tritunggal itu sebuah kebenaran, maka tidak akan dibidatkan oleh Kristen-Kristen lain yang dimana mereka mempunyai keyakinan lain bahasanya Tuhan tidak berbilang di sana. Oke, silakan. Ngelek. Googling lagi. Loma. Perpustakaan. Googling dia. Loma. Google. Ngapi, selamat malam. Agama apa Ngapi? Ngapi. Udah dibawa aja. Ini kenapa nih? Jangan-jangan dia WA Kenapa dia? bom. Dia naik.
kicep. Gimana? Halo, halo. WA. Ya, halo. Ya, lanjutkan lo mah. Lu googling mulu nanti lama-lama kepental juga lu. Googling lagi. Sudahlah, akhi, Uti teruskan. Saya capek kalau debat begini. Nunggu. Ih, Iya, sudah pun menunggu lama, sudah pun begitu nanti kita Gak ada uraikan data ya kan? keburu uraikan lupa dalil-dalil kitanya. yang Iya, ada dia malah membantahnya dengan narasi-narasi klaim yang tidak asumsi ya alkitabiah. bang. Iya. Iya, asumsi. Loma, aduh Loma, buka lah. Lu nelpon apa Loma? Lu Dia kepental minta nanti. bantuan sama si Bom Bom. Oh, nelpon bom ya. Dia Halo, minta bantuan sama si Bom. Ini kalian ini kan tidak percaya dengan Alkitab. Memang dasarnya kalian udah tidak percaya dengan Alkitab. Maka kalau kita jelaskan ayat Alkitab, kalau Ya, kita nggak jelaskan percaya lah. ayat Alkitab, enggak Kami bakal percayanya kalian sama percaya. Al-Quran. Brother, Iya, begini, memang brother. dasarnya begitu. Brother, begini, bukan tidak percaya, bukan tidak percaya. Kami mengimani, walaupun tidak sepenuhnya. Karena di dalam Islam juga, ketika Nabi berkata, janganlah diimani semuanya dan jangan juga diingkari semuanya. Biarpun Bible itu kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah, ya, namun masih ada sedikit kebenaran di sana. Kami mengimani itu. Bagaimana kitab diubah-ubah? Nah, oke. Ketika Al-Quran memberikan informasi bahwasanya orang-orang terdahulu yang diberikan kitab, mereka telah mengubah-ubah ayat Allah, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya, dan mereka senang dengan kabar bohong. Dan itu pun dikonfirmasi oleh kitab Anda sendiri, yang dimana di dalam Yeremia 88 di sana dengan jelas dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Dan di dalam Mazmur juga ada di sana dikatakan bahwasanya sudah waktunya bertindak untuk Taurat Tuhan. Lalu di Yeremia juga ada di sana dikatakan mereka telah merombak Taurat Tuhan dan juga mereka telah menduduki kursi Musa. Oke. Nah, itu jadi sebuah kebenaran bahwasanya Al-Quran itu berkata demikian. Ternyata kitab Anda juga membenarkan, brother. Ya, jangan tertawa, tanggapi saja dengan ilmu. Kalau toh memang apa yang tertulis di dalam kitab Anda, lalu Anda imani bahwasanya Yesus itu mati, ya sebagai contoh saja, Yesus itu disalibkan jam berapa? Ya, jam berapa? Jam 9 kah atau jam 12? Nah, peristiwa penyaliban itu terjadi ya pada hari apa? Yesus itu ditangkap pada hari apa? Hingga detik ini belum pernah ada sejarahnya, sekalipun dia otoritasnya di dalam Kristen, mampu menjabarkan dengan pasti. Ya, oke, silakan. Oke. Karena kalian terlalu bersikeras mempertanyakan Yesus ini Tuhan atau bukan, maka ini perlu kalian simak ya. Begini, kalian tahu sekte Illuminati atau sekte Satanisme? Sebenarnya ini saya tidak pantas untuk kasih keluar, tapi kalian terlalu banyak ocehan, makanya saya Brother, tidak perlu berkata-kata kasar, ocehan. Kami tidak bertanya, kami mendebat. Kalau mendebat itu tidak bertanya. Anda berargumentasi, saya bantah dengan argumentasi. Ini berdebat. Kalau yang bertanya pada akhirnya mendikte lalu debat kusir, saya tidak suka. Ya. Uraikan saja sesuai kemampuan Anda dalam bernarasi melalui hujah-hujah yang ada, ya, di mana letaknya ayat itu Anda sampaikan. Itu saja, tidak perlu mengatakan Islam begono, Islam begini, kalian begono, kalian begini. Bullshit itu bagi kami. Oke, silakan. Tahu sekte Illuminati atau sekte Satanisme?
Nggak usah pakai sekte-sekte. Sekarang Nah, kekristenan pada umumnya ini saja, brother. ini ada hubungan, ini ada hubungan. Oke, kalau ada hubungan Ya, silakan. ya. Sekte Illuminati atau sekte Satanisme itu sebuah pemujaan setan. Tapi di dalam pemujaan setan mereka tidak menyembah setan atau tidak mentuhankan setan, melainkan di dalam sekte Satanisme mereka menghujat kealahannya Yesus Kristus. Sekte Satanisme sendiri, sekte ini sudah didirikan sejak tahun 90-an tapi sekitar tahun 80-an. Dan sekte ini benar-benar nyata dipimpin oleh Lucifer. Kalau nggak percaya cari aja. Nah, ini Anda mengajak saya debat, mengajak kami debat, atau Anda tengah mencurhatkan Curhat dia. belum sampai ke intinya. Hubungannya Jangan dulu apa potong. loh, Ma? Lama kali. Jangan dulu potong ya. Jadi sekte ini menghujat kealahannya Yesus Kristus. Artinya mereka itu benar-benar menghujat Yesus Kristus. Nah, Anda pertanyaannya kan sudah kenapa? mengatakan menghujat kealahan Yesus, katanya berarti Yesus ini Allah kan? Nah, Pertanyaannya ini begini, Pak. tugas Ini setan, Anda Pak. menjelaskan Ini- ketuhanan Yesus itu saja, ini tidak setan perlu sendiri, kesana Pak. kemari. Ini setan sendiri yang memimpin manusia masuk ke sektenya kemudian menghujat Yesus. Pertanyaannya kenapa harus Yesus yang dihujat? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Kalau memang Yesus itu nabi, kenapa tidak nabi lain seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti rasul-rasul lain? Kenapa bukan mereka saja yang dihujat sedangkan mereka juga menyampaikan tentang kitab, menuliskan tentang kitab, bahkan nabi kalian sendiri. Kenapa bukan nabi kalian saja yang dihujat sedangkan harus Yesus? Siapa Ini Yesus sebenarnya? curhat. Yang Ini bukan mempercayai bukan satanik menghujat. kan elu loh, Ma. Ini kita sedang tidak menghujat. Kami tidak menghujat. Kami sedang berhujah membantah Siapa yang ketuhanan bilang kalian? Yesus. Siapa yang bilang kalian menghujat? Lah, tadi kalian kau ngomong kami Kau menghujat. sendiri Cuman, yang menghujat. Lah, mana pertanyaan, mana kalimat saya yang bilang Ya udah, yang mengatakan kalian kitamu menghujat? sendiri yang menghujat deh. Brother. Kitamu sendiri yang menghujat Tuhanmu. saya masih ngomong brother, tentang satanisme. tidak usah sampai ke sekte-sekte. Anda Aduh. jabarkan saja tentang ini- keilahian Yesus. Ntar Karena hubungannya kalau dikata apa coba? setan, kalau Ini dikata kok setan, yang menyembah Yesus itu memang setan, brother. Yang Kalian percaya setan Karena itu di ada dalam atau tidak? Markus, tunggu dulu. Di dalam Markus 5, nomor 5 hingga 6, di sana orang-orang yang berteriak-teriak di pekuburan, lalu berguling-guling salto-salto, lalu menyembah Yesus. Setelah diobati oleh Yesus, lalu setannya itu keluar dari tubuhnya, lalu ia sembuh dan tidak lagi menyembahnya. Yang menyembah Yesus itu hanya setan, orang yang kesurupan. Lalu setan pula lah yang mengatakan bahwasanya Yesus ini anak Allah. Gitu loh. Kristen percaya lagi ya, Bang Mualaf. Ya itu. Saya tanya, ini Islam itu percaya adanya setan atau tidak? Astaga naga. Laden itu. Wah, ini bukan kelas saya nih, capek saya. Setan tuh Ada, kan? ada. Itu ada. Lalu sekte satanisme ini nyata, itu setan. Setan memimpin manusia. Jadi kami kau mau bilang Hubungannya kami terus apa gitu? dia Kenapa mau harus- arahnya mau mengatakan bahwasanya Islam ini dipimpin setan begitu. Bukan. Iya, aku mau ke situ. Lah makanya tuh. justru Lah, kaulah dipimpin setan loh, kalian penyembah kok iblis saya sudah. tidak ada Sekarang saya justisi punya yang mengatakan pertanyaan. begitu, kok kalian malah Siapa menjebak yang saya, datang kepada Paulus yang mengatakan, "Akulah ya Tuhan yang kamu, Yesus yang kamu aniaya itu." Siapa? Sekte Siapa satanisme yang datang sendiri. kepada Sekte Paulus yang mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Siapa? Siapa? Jawab. Sekte satanisme Jawab. sendiri. Siapa yang dengar datang baik-baik. kepada Nah, Paulus sekte mulu dari yang tadi. mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Siapa? Itu Siapa? sudah tertulis terlalu banyak di dalam kitab. Banyak Siapa sekali yang kitab datang? menyebutkan Simak tentang pertanyaannya. Yesus itu Tuhan. Siapa yang datang kepada Paulus ya yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? 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 Ibu Siapa mencoba- jawab? Siapa jawab? Siapa?
Bu, terlalu banyak kitab Siapa? yang menuliskan tentang Yesus. Kenapa Siapa? ibu tidak baca Jawab itu siapa? kitab saja? Hah? Baluap. Udah kau bacalah 1 Ya, Korintus 4 nomor memang 10. memang banyak. Kalau seandainya memang banyak, otomatis Anda akan bisa membantah argumentasi kami, brother. Anda bukan berdebat dengan umat Islam, tapi Anda berdebat dengan kitab Anda sendiri. Ketika kami bacakan tentang ayat-ayat penyanggah yang ada di dalam kitab kalian, itulah tugas kalian untuk menyanggah balik melalui kitab kalian. Begitu. Saya rasa paham ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahasanya dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Masa iya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Tentang bagaimana hari kiamat, ketika murid-murid bertanya kapan hari itu akan terjadi, Yesus dengan tegas menjawab, tidak seorang pun tahu, bahkan anak pun tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Gitu. Kalau toh memang dia Tuhan, ya, seperti sebagaimana tertulis di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Namun ketika di dua-duanya di sana dikatakan setelah genap penahirannya menurut Taurat Musa, lalu ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jikalaulah Yesus ini adalah Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Sebab Yesus berkata, Tuhan hanyalah satu. Oke, coba itu dibantah. Nah, ayo googling lagi. Googling lagi. Googling Baca WA kak, dia lagi. baca WA. Baca WA suruh nanya apa gitu kali. Googling lagi. Marpua, selamat malam, agama apa? Ya malam saya Muslim. Oh, apa yang mau disampaikan, Bang? Saya mau nanya nih ya, apakah benar Yesus itu pernah berdoa? Lalu pada siapa dia berdoa? Tanya sama Loma tuh, Bang. Lagi googling dia. Saya ingin bertanya sama kamu. Lagi googling dia, Bang. Dia lagi nyari data di Arab Saudi. Oh iya. Oke. Saya sebenarnya tidak suka bertanya lalu mendikte, itu saya tidak suka. Saya lebih suka perang ayat. Ayo kita perang ayat supaya ketika kita perang ayat, edukasi itu dapat bagi orang-orang ya, para hamba Allah, ini umat Muslim yang baru ikut bergabung, baru tahu nonton debat lintas agama, mereka dapat mencatatnya. Dan Kristen-Kristen yang tidak tahu, buka isi kitabnya, di sana dia akan tahu. Kalau mendikte saya tidak suka, brother. Debat kusir, tidak ada ilmu yang dapat kita telaah di sana. Oke. Rivi, selamat malam, agama apa Rivi? Rivi, oke. Bawa saja. Oke, agama Kristen yang mau diskusi, silakan. Naik. Mana dia hotel? Gak ada yang berani naik. Ya satu sih googling. Baru apa? Googling ya. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, ini buat Marpuah. Lu nanya Tuhan orang Kristen doanya menyembah siapa? Lu kan seorang Islam, harusnya lu tahu dong. Nggak perlu mengkonfirmasi lagi ke komang ini. Gitu. Ini beneran Islam beneran atau cuman buat hanya untuk ngada-ngada Nyamar doang nggak sih? nih? Nyamar kali dia. Nah itu dia Bunda gitu. Sebagai seorang Muslim, lu untuk pertanyaan lu itu lu udah tahu jawabannya, jadi lu nggak perlu tanya lagi gitu. Bener kan? Nah, ya udah dibawa aja lah kalian ya. Jangan Aku di ribut bawah ya. aja Bunda. Aku memeriahkan, Iya, aku memeriahkan komen-komen di bawah aja di Bunda. iya. Makasih ya. Oke. Udah gimana Loma? Loma, kau di mana aku di sini.
Guys, lu udah minum Belum. obat? Ini tadi gara-gara minum komik sekali dua. Aduh, ya Allah sakit kali, batuk-batuk terus kan. Aku minumlah komik itu. Rupanya jadi pilek. Aku barusan Mampet tuh minum hidungnya. madu. Baru ini ya, baru Iya. pilek ya. Mampet lah hidung. Iya. Assalamualaikum. Langsung aku minum madu. Pusing tuh kepala tuh. Enggak, kalau kepala aku gak pusing. Si Loma udah koma katanya. Oke, Vite. Google. Ya gimana Loma? Gimana? Loma? Gimana, Dek? Baiklah Uti, saya izin Oh, pamit. iya. Ustadz Suki nelfon. Barakallah, semoga Allah senantiasa Dasar. merahmati. Gak boleh telepon, aku masih live. Hei, Ya, dilarang. semoga Allah merahmati akhi Uti semuanya ya. Allah Ya, murahkan terima kasih Bang urusannya. Musa. Allah Amin. murahkan dari segala munajatnya. Amin. Allah Amin ya rabbal mengimbalkan alamin. jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk Ya. para hamba Allah yang ada di live komen, semoga Allah senantiasa merahmati antum-antum semua. Semoga Allah murahkan antum semua dari segala urusan. Allah murahkan akhi Amin. Uti dalam Amin. bermunajat kepada Allah, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti beserta seluruh keluarga usahakan. Ya Allah, terima kasih. Amin, amin, Assalamualaikum Panjang kali warahmatullahi doanya. wabarakatuh. amin. Semoga doanya kembali ke Bang Musa juga ya. Sehat selalu Bang Musa. Yang pengantin baru. Wih, main loncat aja nih si pengantin baru. Oke lah, guys. Istirahatlah Berhubung, Kak. tadi aku kayak, iya tadi aku ngeliat kayak ada ayam